Kain hadir sebagai pelaku industri fashion asal Kabupaten Pasuruan yang berkomitmen mengusung produk 100% organik, mudah terurai, dan berasal dari material alami. Berawal dari kecemasan pada industri fashion, menjadi salah satu industri yang berpolusi dalam proses produksinya, serta keresahan semakin sedikitnya penenun dan pembatik muda di Pasuruan, Melly Indarto memulai bisnis fashion ramah lingkungan ini sejak 2014. Nah, ini keresahan inilah yang membuat Kain merasa kita harus hadir menjadi solusinya. Maka itu Kain hadir sebagai sustainable fashion yang menawarkan solusi untuk menjawab keresahan itu gitu. Kita mulai dengan preserve heritage, dengan empower village juga dengan memberikan free training kepada anak-anak muda menjadi penenun dan pembatik. Tahun 2015 sampai sekarang kita sudah melatih lebih dari 50 anak muda untuk menjadi penenun, pembatik, pemintal. Jadi mereka benar-benar datang dari berbagai background ya. Tadinya mereka supir truk, tadinya mereka buruh lepas, mungkin ada yang pengangguran juga, mantan preman pun juga ada gitu. Jadi berbagai latar belakang. Kita ajari mereka dengan free training sampai akhirnya mereka bisa menjadi pengrajin-pengrajin batik maupun tenun yang halusan. Kain, yang merupakan salah satu IKM binaan Kementerian Perindustrian, fokus menghasilkan bahan baku alami, yaitu benang sutra eri yang 100% organik dan 100% lokal. Kita sudah berkolaborasi dengan lebih dari 200 petani sutra eri di wilayah Malang, Pasuruan, dan sekitarnya untuk berbudidaya ulat sutra eri secara etis. Jadi kita membeli hasil panennya, lalu kita olah lagi menjadi benang sutra eri fabrikasi yang pertama di Indonesia. Etis di sini artinya adalah kita tidak membunuh pupa yang ada di dalam kepompong. Jadi kita buka satu persatu pupanya, kita keluarkan dalam keadaan masih hidup sehingga dia tetap bisa bermetamorfosis menjadi ngengat sutra. Lalu kita rebus kepompong yang sudah kosong ini menjadi serat sutra yang kemudian bisa kita olah melalui proses tenun dan batik. Jadi artisanal product. Petani Pasuruan mengawali budidaya ulat sutra eri sebagai usaha tambahan dalam menanam singkong sehari-hari. Dengan melihat begitu banyak manfaat yang dihasilkan dari sutra eri, serta pakannya yang mudah dan berlimpah, membuat petani sekitar beralih secara penuh membudidayakan ulat sutra eri. Yang pertama, waktu itu konsepnya adalah tambahan untuk petani singkong. Kita memanfaatkan daun singkong sebagai pakan dari ulat sutra ini untuk nilai tambah dari petani singkong. Jadi saya pikir pakan untuk ulat sutra ini sangat berlimpah, mudah dan cepat untuk sirkulasinya. Nah, untuk 1 bulan kita bisa 4 siklus, Mas. Jadi kita per minggunya panen per 10.000. Jadi bisa di angka 2 juta lah kita dapat 1 bulan nantinya. Itu kalau kita miara cuma 10.000. Nah, kalau misalkan kita mau dapat banyak ya kapasitasnya yang mesti ditambah. Ulat sutra eri kaya akan manfaatnya, mulai dari pupa hingga kotorannya yang penuh protein dan juga bernilai ekonomi. Selain itu tidak diperlukan perlakuan khusus dalam membudidayakannya, sehingga praktis dan efisien. Komitmen untuk menerapkan konsep berkelanjutan dan ramah lingkungan tidak hanya dalam pemilihan bahan baku serat sutra eri dan tensel atau serat kayu, namun juga menggunakan jenis pewarna tumbuhan yang alami. Di sini kami menggunakan proses pewarnaan alami yang kami ambil dari alam. Kami ambil dari kayu secang, kayu tinggi, kemudian indigo vera, dan kayu johlawe. Kalau untuk kayu secang itu bisa menghasilkan warna pink, kemudian untuk johlawe itu bisa menghasilkan warna kuning, kemudian untuk warna indigo vera itu bisa menghasilkan warna biru.
Kain dalam menjaga lingkungan ini semakin dilirik pasar dunia setelah berkesempatan untuk berpartisipasi di konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pada 2022 sebagai salah satu penyedia souvenir untuk delegasi internasional. Di pameran itulah kita didatangi oleh tim dari Kementerian Keuangan. Mereka mengkurasi produk kita langsung on the spot, dicek kualitasnya, prosesnya seperti apa, product knowledge-nya seperti apa, sampai akhirnya mereka melakukan pemesanan on the spot 400 pieces scarf untuk acara G20. Nah, di situ kita cuma dikasih waktu 2 minggu, Mbak, untuk menyelesaikan semuanya dengan brandingnya G20, jadi packaging khusus juga. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan mengakui keberadaan Kain semakin membuka peluang pasar fashion ramah lingkungan. Serat Sutra Eri banyak dilirik berbagai pihak untuk diminta berkolaborasi guna menggencarkan produk bernilai sirkular ekonomi. Di samping membuat, dia juga mendatangkan bahan dasarnya tadi untuk dirakit menjadi suatu barang. Nah, barang itu selalu ada permintaan karena memang tidak ada mengandung unsur plastik dan lain-lain. Pengikatnya juga dari pelepah, melilitnya juga dari pelepah. Bahkan untuk warnanya saja ya menyesuaikan tanpa ada cat dan lain-lain. Kabupaten Pasuruan tengah berupaya untuk menjadikan lebih banyak lagi industri kecil menengah yang peduli dan terlibat dalam industri hijau di Indonesia, sehingga bisa semakin bersaing dalam pasar internasional. Kita juga bangga bahwa produk Kabupaten Pasuruan ini diminati masyarakat. Dan yang ketiga, kita juga bangga bahwa ada IKM yang betul-betul serius untuk mempromosikan produknya sehingga bisa dikenal oleh masyarakat luas. Bahan baku bukan satu-satunya indikator dalam menerapkan konsep ramah lingkungan. Pengelolaan dan pembuangan limbah hasil pewarnaan sesuai standar yang diterapkan juga menjadi indikator penting dalam menghasilkan produk fashion sirkular ramah lingkungan.